萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali menonggeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang disampaikan ini berdasarkan novel yang filmnya pun belum dirilis. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Meskipun kami tidak mengetahui kondisi pasti dari pemimpin klan, setidaknya kami masih dapat menentukan bahwa hidupnya saat ini tidak dalam bahaya. Penatua pertama tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kuno dengan hati-hati dari saku dadanya. Dia membukanya dan batu giok berwarna zamrud muncul di dalam. Sebuah titik cahaya perlahan berenang di tengah potongan batu giok, seolah-olah memiliki spiritualitas. Penatua pertama dengan hati-hati mengambil potongan batu giok itu. Dia mempelajarinya secara detail sebelum menghela nafas lega. Dengan suara lembut dia berkata, potongan batu giok ini ditinggalkan oleh leluhur klan Xiao kita. Setiap pemimpin klan akan meninggalkan sedikit energi spiritual di dalamnya. Jika pemimpin klan mati, titik cahaya ini akan menghilang bersamanya. Melihat bahwa titik cahaya spiritual saat ini masih sangat kuat, aku pikir dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Kata-kata tetua pertama menyebabkan hati Xiaoyan yang seperti gunung berapi yang meletus sedikit tenang. Dia menerima potongan giok dari tetua pertama itu dengan lembut dan membelainya. Bisakah ini memberitahu posisi ayah saat ini? Ujar Xiaoyan. Tidak bisa, ujar penatua pertama. Ada jejak energi yang ditinggalkan oleh orang-orang dari sekte misi Cloud di antara mereka bertiga. Ratu Medusa yang duduk diam di samping tiba-tiba melirik Xiaoyan dengan samar berkata, ini seperti penatua pertama dari sekte misi Cloud. Mata tertutup Xiaoyan tiba-tiba terbuka, niat membunuh yang gelap dan dingin yang bahkan menyebabkan Ratu Medusa terkejut perlahan merembes keluar dari tubuh Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Kali ini dia harus mati. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Semua orang begitu gugup dan ketakutan sehingga mereka menghentikan apa yang mereka lakukan saat ini. Mereka menatap wajah Xiaoyan dan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Pemimpin klan junior, ketiga orang misterius itu berasal dari sekte misi Cloud, ujar tetua pertama bertanya. Xiaoyan sedikit mengangguk dan berkata dengan suara yang gelap dan dingin. Karena dia telah mengatakan bahwa tubuhmu memiliki energi remanen Yunleng di dalamnya, maka itu secara alami tidak mungkin salah. Selain itu, klan mengalami serangan mendadak semacam ini tidak lama setelah kamu meninggalkan sekte misi Cloud. Setelah aku meninggalkan sekte misi Cloud, bagaimana sekte misi Cloud tidak terkait dengan masalah ini? Apa yang akan dilakukan pemimpin klan junior? Penatua pertama tertawa terbahak-bahak di depan faksi yang kuat seperti sekte misi Cloud. Tetua pertama agak bingung harus berbuat apa. Aku sudah mengatakan bahwa dia harus mati kali ini, Xiaoyan berkata dengan suara yang tebal. Penatua pertama menghela nafas, dia menatap Xiaoyan yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelum merenung sejenak, dia kemudian berkata, pemimpin klan junior, meskipun aku tidak tahu status orang misterius di sekte misi Cloud, aku tidak berpikir bahwa hanya itu kekuatannya, bukan? Selain pemimpin sekte dan beberapa orang lainnya, posisinya harus menjadi yang tertinggi di sekte misi Cloud. Seperti yang diharapkan, tetua pertama menggelengkan kepalanya saat dia merenung dengan keras. Sebelumnya, alasan pemimpin klan junior bertengkar hebat dengan sekte misi Cloud adalah karena perjanjian 3 tahun. Selain itu, kamu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada eselon di atas sekte misi Cloud selama waktu itu. Oleh karena itu, sekte misi Cloud tidak bisa benar-benar membencimu. Jika kamu membunuh orang kuat yang misterius kali ini, hubungan antara kedua belah pihak akan menjadi benar-benar tidak dapat diselesaikan. Lalu, tetua pertama, apa maksudmu membuatku mengabaikan hidup atau mati ayahku? Xiaoyan sedikit mengernyit, suaranya agak gelap dan serius. Pemimpin klan junior telah salah mengerti apa yang aku maksud. Penatua pertama tertawa getir sebelum menghela nafas. Aku hanya mencoba memberitahu pemimpin klan junior bahwa jika kamu benar-benar membunuh orang misterius itu,
hubungan antara klan Xiao dan sekte Misi Cloud akan benar-benar memburuk. Terakhir kali karena perjanjian 3 tahun antara Nalan Yanran dan kamu, mereka dirugikan karena mereka salah. Karena itu mereka tidak benar-benar berani menyentuh klan Xiao. Tentu saja, pergantian peristiwa mengenai 3 orang kuat misterius dari sekte Misi Cloud berada di luar dugaan semua orang. Namun kali ini jika kamu ingin membunuh orang yang memegang posisi cukup tinggi di sekte Misi Cloud, aku khawatir sekte Misi Cloud akan benar-benar mengirim orang untuk menyerang klan Xiao. Keseriusan gelap berangsur-angsur menghilang dari wajah Xiaoyan. Dia menganggukkan kepalanya, kata-kata tetua pertama tidak sepenuhnya salah tanpa alasan. Klan Xiao saat ini bukanlah faksi yang berada di liga yang sama dengan sekte Misi Cloud. Sangat mudah bagi pihak lain untuk menghancurkan klan Xiao jika mereka mau. Jika dia benar-benar membunuh Yunleng, dia pasti akan membangkitkan kemarahan sekte Misi Cloud. Ketika saat itu tiba, klan Xiao juga akan membangkitkan kemarahan. Klan Xiao juga akan kesulitan untuk tidak terlibat. Karena itu, jika dia ingin pergi ke sekte Misi Cloud untuk mencari ayahnya, dia harus terlebih dahulu memikirkan agar klan Xiao dapat melarikan diri. Semua orang di aula mengambil inisiatif untuk tetap diam saat mereka melihat Xiaoyan yang menjadi diam juga. Satu persatu banyak tatapan terfokus pada pemuda berjubah hitam itu. Pada saat ini setiap tindakannya mempengaruhi keselamatan seluruh klan. Dia membuka matanya dan menyapu pandangannya perlahan ke seluruh anggota klan di sekitarnya. Akhirnya dia berhenti di wajah ketiga tetua. Nada suaranya tegas. Tidak peduli apapun, kita pasti harus mencari ayah. Bahkan jika harganya benar-benar membuat marah sekte Misi Cloud. Ketiga tetua saling bertukar pandang sebelum segera menghadap Xiaoyan dan perlahan bertanya, bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao adalah usaha keras dari ayah dan kakek. Aku tidak akan membiarkannya hancur. Mata Xiaoyan menyipit. Dia tiba-tiba berdiri dan matanya menatap tajam ketiga tetua. Dengan suara yang dalam dia berkata, bolehkah aku tahu apakah kata-kataku memiliki otoritas dalam klan Xiao saat ini? Memang, wajah ketiga tetua itu terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum memberikan jawaban bersatu dengan wajah yang muram. Pada saat ini, hanya Xiaoyan di depan mereka yang memiliki kemampuan untuk menarik klan Xiao yang dalam keadaan hancur menjadi naik. Bagaimana dengan kalian semua? Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan berteriak menatap anggota klan yang berdiri di dekat pintu. Kami akan mengikuti perintah pemimpin klan junior. Xiaoyan yang baru saja kembali ke klan Xiao untuk sementara waktu, telah membangun posisi yang sulit digoyahkan di dalam klan Xiao setelah metode berdarah dingin yang dia gunakan untuk membunuh Jia Libi dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar teriakannya, anggota klan itu segera meraung keras dengan wajah memerah. Mereka juga tahu bahwa pada saat hidup dan mati ini, pemuda di depan mereka yang pernah menjadi orang yang tidak berguna dari klan Xiao adalah satu-satunya penyelamat mereka saat ini. Baiklah, Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan menangis dalam-dalam. Dia berbalik berjalan menuju kursi tempat ayahnya pernah duduk di masa lalu. Tatapannya melihat ke seluruh tempat dan berkata dengan keras, aku berencana untuk memindahkan klan Xiao dari kota Wutan. Keributan segera pecah di aula saat kata-kata ini diucapkan. Klan Xiao memiliki tidak kurang dari 10 pasar yang berada di kota Wutan. Nilai dari pasar ini adalah jumlah uang yang cukup besar ketika semuanya digabung. Jika mereka pergi begitu saja, bukankah mereka akan menderita kerugian yang besar? Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya dan keributan di aula perlahan berhenti. Dia berkata dengan suara yang dalam, semua orang harus tahu bahwa masalah hilangnya pemimpin klan pasti terkait dengan sekte Misi Cloud. Meskipun kekuatan sekte Misi Cloud sangat besar, haruskah pria pemberani dan kuat di klan Xiao membiarkan mereka menggertak kita? Jika masalah ini menyebar, bukankah orang lain akan menunjuk hidung kita dan mencemooh kita karena tidak berdaya? Katakan padaku, selamatkan pemimpin klan dan menyinggung sekte Misi Cloud atau bersembunyi di kota Wutan. Seperti kura-kura membiarkan orang lain menunjuk kita dan mengatakan bahwa kita telah mengesampingkan harga diri kita. Apa yang akan kalian pilih? Xiaoyan dengan keras berteriak. Selamatkan pemimpin klan. Klan Xiao tidaklah pengecut. Suara kecil terdengar dari luar pintu, kepala kecil Xiao Qing terjepit dari belakang. Wajah kecilnya begitu bersemangat hingga memerah saat dia melambaikan tangan kecilnya dan berteriak keras. Betul sekali, selamatkan pemimpin klan. Kami tidak ingin menjadi kura-kura. Beberapa suara lembut lainnya terdengar. Kepala manusia berhamburan di sekitar pintu utama saat 10 anak plus yang usianya hanya 12 hingga 13 tahun berdesak-desakan dengan berteriak keras. Jadi bagaimana jika itu sekte Misi Cloud?
Kita tidak pernah menyinggung mereka, tetapi mereka merusak klan kita sedemikian rupa. Mereka bahkan hampir menyebabkan kita dimusnahkan secara tragis. Pemimpin klan junior, aku akan mematuhimu. Seorang anggota klan Xiao dengan tubuh kokoh menatap generasi muda yang marah dan darah panas juga melonjak liar di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk maju selangkah saat dia berteriak dengan wajah yang memerah. Betul sekali, pemimpin klan muda, kami semua akan mendengarkanmu. Setelah orang pertama bereaksi, reaksi berantai pun tampaknya telah menyebar hingga ke belakang. Satu persatu anak buah klan Xiao melambaikan tangan dan berteriak. Direndahkan berkali-kali selama periode waktu ini benar-benar menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk bertahan. Sekarang klan Xiao akhirnya memiliki tulang punggung. Mereka tidak ingin penghinaan semacam itu terulang kembali, bahkan jika harganya membuat marah faksi terkuat di dalam kekaisaran Jiama. Pemimpin klan junior, karena semua orang bersedia mematuhimu, mengapa kamu tidak memberitahu kami apa rencanamu? Penatua pertama menyaksikan wajah bersemangat anggota klan sebelum berbalik ke arah Xiaoyan saat dia tersenyum dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Aku berencana untuk mengirim anggota klan keluar dari kota hutan secara berkelompok. Setelah itu aku akan membiarkan mereka masing-masing menuju ke wilayah barat Kekaisaran Jiama. Kekuatan sekte Misiklot di sana sedikit lebih lemah, terlebih lagi dua kakak laki-lakiku, Xiaoding dan Xiaoli, sedang mengembangkan kekuatan mereka sendiri dengan cepat di sana. Aku ingin diam-diam mengirim anggota klan ke sana. Dengan cara ini kita bisa menghilangkan ancaman dari sekte Misiklot terhadap klan Xiao. Dengan perlahan berkata, pergi ke wilayah barat Kekaisaran. Penatua pertama tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia berkata dengan ragu-ragu, sejauh ini wilayah barat Kekaisaran berada di dekat Gurun Tager. Hanya di tempat itu kekuatan sekte Misiklot sedikit lebih lemah. Juga sangat mudah untuk mengekspos diri kita di tempat yang lain. Di masa depan, hubungan kita dengan sekte Misiklot mungkin menjadi sangat buruk. Karena itu, pertama-tama kita harus membuat persiapan untuk yang terburuk, Xiaoyan berkata. Mulai sekarang, tetua pertama, kamu akan memilah semua hal di klan Xiao. Kita akan bawa semua barang berharga kita yang bisa kita bawa. Adapun pasar 10+, aku akan biarkan rumah lelang primer mengelolanya. Setelah itu, semua keuntungan darinya akan dibagikan kepada mereka. Dengan hubunganku dengan klan primer, kita tidak perlu khawatir mereka tidak akan mengungkapkan keberadaan kita. Ya, penatua pertama menganggukkan kepalanya untuk menerima perintah itu. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, kapan kita mulai pergi? Kita akan mulai berangkat secara berkelompok malam ini. Anggota keluarga klan dan generasi muda yang tidak bisa bertarung akan pergi lebih dulu. Pastikan ada beberapa anggota klan yang cukup kuat melindungi mereka di sepanjang jalan. Ingat, titik pertemuan kita adalah kota Gurun Batu yang terletak di wilayah barat Kekaisaran Jiama. Ketika tiba di sana, temukan Desert Metal Mercenary Company. Xiaoyan berkata membuat keputusan cepat di tempat. Selain itu, aku akan memimpin orang untuk membersihkan sisa-sisa klan Jali dan Oba selama 2 hari. Untuk mengalihkan perhatian semua orang di dalam kota. Aku akan membutuhkan klan 3 tetua untuk menyelesaikan masalah rumit tentang pergi secara berkelompok. Baiklah, ketiga tetua menjawab serempak. Selain itu, Xiaoyan duduk di kursi pemimpin di aula, ekspresinya serius saat dia mengeluarkan perintah. Ketenangan yang berdiri teguh bahkan saat badai mendekat menyebabkan beberapa generasi muda klan Xiao sedikit terpana. Apakah ini masih anak kecil yang pendiam dan tidak menonjolkan diri saat itu? Dibandingkan dengan anggota klan yang lebih tua, Xiao Qing dan generasi muda lainnya menatap Xiaoyan dengan wajah penuh pemujaan. Di bawah komandonya, semangat juang sekali lagi keluar dari klan Xiao yang awalnya panik. Ratu Medusa diam-diam duduk di kursi, tangannya yang lembut memegang cangkir teh hangat dan meminumnya. Matanya menunjukkan kejutan ketika dia sesekali melirik Xiaoyan yang duduk di kursi pemimpin. Hampir dalam waktu singkat dia telah benar-benar menstabilkan klannya di mana hati para anggota telah tersebar. Harus dikatakan bahwa kemampuan dan mentalitas seperti itu jauh melebihi orang biasa. Tidak heran bahkan Pilking Guhe juga dimainkan oleh orang ini di padang pasir. Setelah anggota klan terakhir menerima perintahnya dan melangkah mundur, Xiaoyan menghela nafas panjang sambil menatap aula yang sekali lagi menjadi kosong. Dia mengangkat cangkir tehnya dan meneguk teh menenangkan tenggorokannya yang kering. Yunleng dari sekte Misiklot, tunggu saja. Setelah aku menyelesaikan klan Xiao dengan benar, aku akan menuju ke sana sekali lagi. Kali ini aku tidak akan menahan apapun lagi.
Xiaoyan dengan lembut memegang cangkir teh. Sebuah keganasan muncul di wajahnya sekali lagi. Tangannya bergetar dan cangkir teh tiba-tiba pecah. Setelah perintah Xiaoyan dikeluarkan, satu demi satu seluruh klan Xiao mulai bergerak. Ketika langit gelap, 10 kelompok bersenjata ringan muncul di tanah terbuka yang luas. Xiaoyan benar-benar memeriksa mereka sebelum mengirim beberapa anggota klan yang lebih kuat ke dalam 10 kelompok bersenjata ringan. Akhirnya mereka mengambil keuntungan dari tengah malam dan mulai berpencar. Satu demi satu mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan Xiao. Mereka sekali lagi akan berkumpul di luar kota sebelum mulai berpisah dan berbaris menuju wilayah barat kekaisaran. Pada saat langit berangsur-angsur cerah, lebih dari setengah anggota keluarga klan Xiao sudah pergi. Di pagi hari, Xiaoyan berdiri di atas pavilion dan melihat sekeliling seluruh halaman. Beberapa saat kemudian dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan cahaya pagi yang telah menyebar di cakrawala. Rasa dingin melintas di matanya sebelum dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga. Sementara Xiaoyan turun dari pavilion, sudah ada lebih dari 100 pria klan Xiao di tanah terbuka. Tangan mereka sudah memegang senjata saat mereka berdiri di tempat. Tampaknya mereka tahu apa yang akan mereka lakukan hari ini. Oleh karena itu, aura liar dan ganas mereka seperti harimau yang turun gunung. Kami akan menghancurkan semua kekuatan yang tersisa dari klan Jiali dan klan Aoba hari ini. Xiaoyan perlahan berjalan menuju bagian luar tanah terbuka sambil membawa penguasa Suan berat yang besar di punggungnya. Suara dinginnya bagaimanapun menyebabkan darah semua anggota klan Xiao di tanah terbuka menjadi mendidih. Selama beberapa hari ini, ada sejumlah anggota klan yang diam-diam dibunuh oleh klan Jiali dan klan Aoba. Sekarang sudah waktunya untuk membalas dendam. Kota hutan yang tenang, ketakutan oleh aura pembunuhan yang tiba-tiba muncul. Wajah orang-orang yang lewat yang berjalan di jalan itu benar-benar tercengang ketika mereka menyaksikan massa manusia bergegas keluar dari klan Xiao seperti banjir. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan tubuh semua orang merasa dingin. Apa yang direncanakan oleh klan Xiao, beberapa orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumam saat mereka melihat arus manusia yang melewati mereka di jalan. Orang yang memimpin mereka masih sangat muda, penampilannya juga agak akrab. Beberapa orang yang telah tinggal di kota hutan selama beberapa tahun berkata dengan sedikit ragu. Penguasa itu sangat besar, suara lembut tiba-tiba terdengar. Setelah itu seluruh jalan menjadi sunyi senyap. Itu Xiaoyan dari klan Xiao. Suara kaget akhirnya memecah keheningan yang berlangsung beberapa saat. Selama periode waktu ini, semua orang di kota hutan telah mendengar tentang pertempuran besar antara Xiaoyan dan Sekte Misi Cloud. Penguasa besar berbentuk khusus milik Xiaoyan itu juga menjadi simbol miliknya. Kali ini, klan Jiali dan Aoba akan kurang beruntung. Beberapa orang yang jelas tentang situasi kota hutan tampaknya menyadari setelah sedikit terkejut. Segera ekspresi kasihan muncul di wajah mereka saat mereka menggelengkan kepala. Mirip dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini, aliran klan Xiao ini langsung melonjak menuju pasar klan Jiali dan klan Aoba. Semua pertahanan di dalamnya langsung hancur. Pisau tajam yang bersinar menunggu siapa saja yang berani melawan. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, kelompok dari klan Xiao seperti banjir dalam perjalanan. Setiap pasar yang mereka lewati benar-benar dihancurkan. Penjaga dari klan Jiali dan Aoba pada dasarnya dibantai sampai tidak ada yang tersisa. Kemanapun arus itu lewat, pasar itu hancur, muncul dalam bentuk yang mengerikan. Klan Xiao telah menggunakan metode paling kejam untuk membayar kembali penindasan dan penghinaan yang diberikan kedua klan kepada mereka selama periode waktu ini. Tanpa kepemimpinan yang efektif dari pemimpin klan, kedua klan tidak membentuk perlawanan yang efektif. Oleh karena itu, di pagi hari saja, pasar, rumah judi bawah tanah, dan lain-lain di kota hutan yang merupakan milik kedua klan telah dihancurkan sepenuhnya oleh klan Xiao. Kali ini, kedua klan benar-benar tamat. Tatapan semua orang di kota hutan tertarik dengan letusan mendadak klan Xiao. Niat membunuh yang telah menyebar di seluruh kota hutan memberitahu mereka bahwa klan Xiao memang dalam kemarahan yang sangat hebat kali ini. Namun, ketika tatapan seluruh kota berkumpul pada kekuatan tempur klan Xiao yang berulang kali bergerak, anggota keluarga dalam klan Xiao telah benar-benar pergi. Operasi pemusnahan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Karena semua orang terpana oleh operasi klan Xiao ini, mereka tidak menyadari bahwa 100 orang ditambah yang terlibat dalam penghancuran tanpa sadar telah berkurang banyak. Ketika matahari hampir terbenam, kehancuran yang berlangsung selama 1 hari penuh benar-benar berakhir.
Kekuatan besar klan Xiao dengan noda darah di sekejur tubuh mereka sekali lagi kembali ke halaman besar sambil tertawa tak terkendali. Pintu ke halaman kemudian ditutup rapat menghalangi semua tatapan penasaran itu. Puluhan anggota klan yang tubuhnya berisi kehadiran ganas dan jahat duduk di lantai. Mereka tertawa keras dan mengobrol satu sama lain menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan perasaan bebas dan tidak terganggu hari ini. Hari ini mungkin adalah hari yang paling riang dan menyenangkan selama 2 tahun ini. Di masa lalu, kekuatan klan Xiao mungkin tidak lemah. Tetapi pemimpin klan tidak memiliki keberanian seperti itu karena dia perlu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Namun, Xiaoyan benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Suara langkah kaki perlahan terdengar dari luar tanah terbuka. Xiaoyan yang telah berubah menjadi jubah bersih tersenyum saat dia berjalan menuju tanah terbuka. Pemimpin klan junior, metode liar yang Xiaoyan gunakan hari ini telah menaklukkan semua pikiran khawatir dari klan Xiao. Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berjalan ke platform tinggi sebelum perlahan-lahan menyampu pandangannya ke klan Xiao yang terang benderang. Tidak ada seorang pun di luar yang tahu bahwa hanya ada puluhan orang yang tersisa di dalam klan Xiao. Pemimpin klan junior, metode Qi Clan, teknik Do, kekayaan dan lain-lain telah sepenuhnya dipindahkan. Karena wajah pemimpin klan junior, rumah lelang primer benar-benar meminjamkan cincin penyimpanan kepada kami. Ini telah membantu kami menyelesaikan cukup banyak masalah. Penatua pertama tersenyum dan berkata. Xiaoyan mengangguk puas, tatapannya mengabaikan para prajurit klan Xiao dan tertawa pelan. Semuanya, kalian semua juga akan mulai bubar dan meninggalkan kota hutan malam ini dan berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Ketika saatnya tiba, kalian akan berkumpul bersama dan menuju ke Rock Desert City. Setelah tiba di sana, klan Xiao kita akan memiliki awal yang baru. Pemimpin klan junior, bagaimana denganmu? Penatua pertama tiba-tiba bertanya. Mengikuti kata-kata tetua pertama, tatapan semua orang beralih ke Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pelan. Aku akan pergi dan mengambil nyawa bajingan tua itu. Wajah tetua pertama menjadi sedikit lamban saat dia menatap wajah Xiaoyan. Beberapa saat kemudian dia perlahan membukukan tubuhnya ke arah Xiaoyan. Setelah itu, para pejuang tangguh dari klan Xiao yang baru saja menjalani jejak darah juga menekukan tubuh lurus mereka. Pemimpin klan muda, kami akan menunggumu di kota Gurun Batu. Sudah waktunya pergi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit, dia kemudian mengangkatnya dan melirik cahaya bulan sebelum melambaikan tangannya saat dia berbicara. Pemimpin klan junior, berhati-hatilah. Puluhan prajurit klan Xiao berteriak serempak, segera mereka membalikan tubuh mereka. Satu demi satu bubar tenggelam ke dalam bayang-bayang. Di bawah langit malam yang gelap, hitam sosok manusia merayap seperti semut yang tersebar ke segala arah saat mereka diam-diam menyelinap pergi dari kota hutan. Xiaoyan berdiri di platform tinggi dan memperhatikan halaman yang menjadi sunyi. Dia menghela nafas dengan lembut dan bergumam pelan. Yunleng, ini semua salahmu, bawa klan Xiaoku seperti ini. Kali ini bahkan Yuntian tidak akan bisa melindungimu. Xiaoyan perlahan mengeluarkan tangannya dari lengan baju. Api berwarna hijau naik di tangannya yang panjang. Sesaat kemudian api berwarna putih tebal diam-diam merayap keluar. Api berwarna hijau dan putih bercampur satu sama lain di bawah langit malam menari dengan mempesona. Di atas paviliun, mata cantik Ratu Medusa menatap dua api berwarna yang muncul dari masing-masing tangan Xiaoyan. Mulut kecilnya yang merah dan ramping terbuka sedikit. Untuk pertama kalinya, keseriusan melintas di pupil matanya yang menyihir. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.